Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Nurhilmi Barokah dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam 1, maka di sini saya akan membahas sedikit tentang perilaku sosial dalam aspek yang dikaitkan dengan agama yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Nah, yang saya akan bahas di sini yaitu fitnah. Nah, fitnah umumnya masyarakat sering memahami atau mendefinisikan fitnah sebagai perbuatan atau penyebaran berita yang tidak berdasarkan dengan fakta atau juga memperluas berita bohong. Menurut bahasa Indonesia, fitnah sering dipahami sebagai berita bohong atau desas-desus yang tentang seseorang yang dilatar belakangi maksud jahat kepada orang lain. Secara garis besar, fitnah dapat diartikan sebagai murtad, perang saudara, kekacauan, kekejaman, ujian, cobaan, serta perkataan jelek. Fitnah juga dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu tentang masalah yang tidak sama dengan apa yang terjadi atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang takabur. Nah, orang-orang yang takabur ini biasanya selalu ingin lebih dari orang lain atau orang lain itu tidak boleh melebihi dia. Nah, jadi ia tidak segan-segan untuk memfitnah seseorang tersebut untuk menutupi kekurangan atau kesalahan dirinya. Dan juga biasanya fitnah sering dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat iri dan dengki. Nah, orang-orang yang mempunyai sifat iri dan dengki biasanya tidak suka ketika melihat nikmat yang diterima orang lain. Jadi dia tidak segan-segan menyebarkan berita buruk atau memfitnah orang tersebut agar lawan dirinya itu jatuh dan dia terlihat lebih baik daripada orang lain itu. Nah, dan kejadian ini biasanya sering terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah lingkungan kita. Bagaimanapun caranya fitnah, tetaplah perbuatan yang tercela. Saking buruknya perbuatan fitnah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, bahkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Terus Allah juga mengancam bahwa orang-orang yang berbuat fitnah akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah, solusi atau cara bagaimana supaya kita terhindar dari fitnah yang pertama yaitu menjaga kepercayaan orang lain. Terus menjaga perkataan dan sikap kita. Terus juga kita tidak terlibat dalam kejahatan, menjaga hubungan baik dengan orang lain, waspada terhadap sesuatu, dan yang terpenting perdalam agama atau ilmu-ilmu. Jadi kita harus mengkaji ilmu-ilmu itu dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, bahaya dari fitnah itu sendiri yang pertama dapat memutus tali silaturahmi. Nah, ketika fitnah terjadi, kita tuh akan bermusuhan dengan orang lain. Terus, dua, menyebabkan kesengsaraan. Yang ketiga, bisa mendatangkan musibah. Nah, dapat menyebabkan kesengsaraan dan bisa mendatangkan musibah ini terjadi kepada yang memfitnah dan yang difitnah. Orang yang difitnah dapat menyebabkan kesengsaraan dan musibah itu karena telah dijolimi, berarti dapat mendapatkan musibah dan kesengsaraan di dunia. Nah, orang yang memfitnah juga dapat kesengsaraan dan musibah di dunia dan di akhirat, karena sudah tercantum dalam Al-Quran bahwa orang yang menyebarkan berita bohong akan mendapatkan azab dari Allah di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir yaitu dapat menimbulkan penyakit hati. Mungkin cukup sekian dari saya tentang pembahasan tersebut. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.